Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di kesempatan kali ini aku sudah mengajak dua temanku, yaitu Rizal dari Teknik Mesin UGM 2019 sama Tata dari Teknik Kimia UGM 2019. Jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tips and trick untuk lolos perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN. Oh ya teman-teman, kalau for information ya, untuk jalur masuk perguruan tinggi itu kan ada tiga, ada jalur SNMPTN, jalur SBMPTN, dan jalur mandiri. Nah untuk di UGM sendiri juga ada tiga, yaitu jalur SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandirinya menggunakan UTUL atau ujian tulis mandiri dari UGM itu sendiri. Oke, kalau boleh cerita nih ya, gimana sih perasaan kalian ketika lolos SNMPTN dan lolos SBMPTN? Kalau dari Rizal sendiri gimana ketika lolos SNMPTN? Kenalin, aku Rizal. Kalau belum ada yang belum tahu, ya aku lolos SNMPTN 2019 program studi teknik mesin di UGM. Nah, rasanya pasti ya seneng banget lah. Kayak kita udah dapat sekolah duluan sebelum yang lainnya dapat, dan itu jadi kelebihan tersendiri Kak. Kita bisa menghemat waktu, setelah itu mau ngapain gitu kita bisa lebih menghemat. Itu aja sih. Kalau Tata gimana nih Tak? Kan lewat SBMPTN ya? Kalau SBMPTN rasanya gimana tuh? pastinya puas siapa setelah kita belajar belajar lama sekali, terus tiba-tiba dapat informasi bahwa kita lulus tuh seneng banget gitu loh. Tapi kalau pas awal-awal gak keterima SNMPTN tuh gimana rasanya? Wah, ini ada itu sih agak nyesek juga sih. Wah, ini mungkin bisa dikip untuk pertanyaan berikutnya nih ya. Oke. Ini buat spoiler nih, ada pengalaman yang cukup menarik ini dari Tata. Oke. Itu untuk perasaannya. Kalau ini sekarang boleh nggak nih sharing pengalaman ketika kenapa sih kok bisa lolos SNMPTN? Bisa sharing lah. Dari Rizal sendiri kayak gimana? Dulu aku jujur ya, waktu masuk pertama SMA itu belum terlalu berharap sama SNMPTN. Kenapa? Karena ada toksik dari kakak kelas yang selalu bilang gak usah berharap sama SNMPTN. Ya beneran, banyak siswa yang nggak berharap di awalnya. Aku mulai sadar tuh baru semester 3-4-5. Ada kejadian tertentu yang bikin aku mulai belajar gitu. Semester 3-4-5 tuh aku push serius belajar dan bisa sampai di level yang nggak pernah aku bayangin itu. Aku masuk dari sana tuh kira-kira 50 terbawah, aku lulus bisa 50 teratas kan. Itu perjuangan. Nah, buat teman-teman semua juga, SNMPTN itu gimana ya? Boleh sih berharap, cuma jangan jadi satu-satunya yang diharapkan. Aku dulu juga SNMPTN. Waktu belum pengumuman tuh aku masih belajar di SBMPTN. Buat apa ya? Buat jaga-jaga. Nah, dulu mana ya rasanya? Kalau jalur SNMPTN tuh ini ya ibaratnya kayak bonus gitu ya. Jadi kita mau nggak mau ya harus persiapan jaga-jaga belajar SBMPTN gitu. Gitu ya. Ya toh misalnya lolos ya alhamdulillah, kalau enggak ya kita udah persiapan untuk SBMPTN gitu ya. Oke, kalau dari Tata sendiri gimana tuh? Bisa nggak sharing pengalaman? Kan tadi kan ya ada sedikit spoiler kan ya, ada suatu cerita yang cukup menarik dari Tata. Gimana itu Tak? Kalau boleh cerita. Nah, kalau itu apa? SNM kan? Nah itu kan pas pembagian 40%. Nah kan aku kan dari awal kan udah gimana sama SNM kan? Tapi kan waktu tahu ada SNM kan itu apa, terus kan ya udah tak benerin kan nilainya. Oh ya, berarti for your information, sebelum kita SNMPTN itu kita harus diseleksi dulu ya 40% terbaik 40%. Dari satu sekolah dulu ya. Itu untuk bisa mendaftar SNMPTN. Habis itu baru dari 40% itu diseleksi sesuai dengan universitas yang diinginkan gitu ya. Oke. Terus gimana tuh? Nah, itu kan sebenarnya kan aku udah 40%. Ya walaupun mepet sih. Nah, itu kan pas di web asli aku lihat itu jam kan pagi kan. Masih hijau kan, berarti masih bisa lolos. Nah, setelah berapa jam kan pas jam 12-an aku cek loh kok merah. Ternyata merah gitu ya. Padahal webnya sama dan itu for your information, dan 2019 kan ada 2 web kan dulu. Agak viral kan.
ada yang WebEx dan ada yang Kayak link mirrornya gitu ya. yang WebEx sama satunya yang Ya, yang link asli itu loh. aslinya. Nah, aku itu lihatnya yang link asli semua. Jadinya ya agak nyesek gimana gitu. Iya sih. Setelah tahu kok ya. Ya, ya tapi semenjak tahu nggak bisa daftar SNMPTN terus langsung mau nggak mau harus belajar SBMPTN gitu ya. Iya. Nah bisa nggak itu sharing pengalaman ketika proses belajar SBMPTN hingga akhirnya keterima tuh kayak gimana? Nah itu kan setelah ditolak itu kan 40% SNM itu kan. Ya. Nah itu kan aku kan terus fokus ngejar SBM-nya. Nah kan aku kan juga ikut les karena dari les itu kan setelah les itu sebenarnya aku nggak langsung pulang kan, langsung biasanya sama temen itu ngerjain beberapa soal lah itulah. Kalau nggak tahu ya tanyalah sama orang yang lebih tahu gitu loh. Ya. Sama ya biasanya itu doang sih aku. Ya, Kalau banyak belajar latihan soal gitu ya. Ya mungkin lebih banyak latihan soal juga sih. Karena biasanya soal-soal yang awal itu biasanya ada beberapa bimbel yang bisa dikatakan ini agak cara itu sih. Ya, agak, mungkin kasarannya kayak mirip-mirip lah ya. Mirip-mirip ada bimbel itu sebenarnya setelah minggu pertama itu agak tahu soalnya gimana polanya. Nah terus itu langsung dibuat polanya mirip gitu loh. Biasanya aku kemarin itu sih belajarnya 2 itu. Kalau dari ini kan habis itu ini kan kalau tahun 2019 kan ikut UTBK itu. Ya habis tahu itu kan pengumuman nilai ya habis itu. Pengumuman nilai. Ada pengumuman nilai terus pertimbangannya apa kok mau masuk di Teknik UGM? Wah ini kalau semuanya tak ceritain bakal ngakak dikit sih. Oh ya mungkin ya for information kalau kalian masih pengen tahu perjuangannya Tata masuk Teknik Kimia UGM lalu cari SBMPTN bisa aja klik link video yang ada di atas ini. Oke nih. Oke, kalau sekarang ini hal yang perlu dipersiapkan apa sih untuk bisa lolos SNMPTN sama SBMPTN? Kalau dari SNMPTN sendiri gimana Jal? Kalau dari SNMPTN jalur undangan ya namanya. Ini jalur undangan. Yang pasti dipersiapkan tuh yang pertama nilai rapot semester 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nilai rapot itu harus bagus. Terus dan kalau bisa ini ya, progresnya naik gitu ya. Ya. Kalau aku alhamdulillah nggak sengaja naik. Nggak sengaja. Ya mungkin udah takdir kan ya. Dari semester awal tuh aku biasa, terus agak ke biasa dikit, terus 3, 4, 5 tuh makin jadi kan. Nah itu. Cuma kalau teman-teman emang ada yang progresnya naik turun nggak masalah. Kita nggak tahu sebenarnya yang bagus itu gimana. Iya benar. Yang diusahakan yang terbaik buat masing-masing aja. Nah, terus untuk spesial khususnya ya, aku dulu ngebagusin nilai di 6 matkul ini, kayak bahasa Indonesia, matematika peminatan, matematika dasar, fisika, kimia, biologi, dan bahasa Inggris. Itu aku usahain di semesternya tuh selalu bagus, terutama di semester 3, 4, 5. Kenapa? Ya karena setelah lulus 40%, kita kan persaingan di PTN, ya namanya itu yang bakal dilihat juga gitu kan. Terus jangan lupa ikut kegiatan di luar ya, kayak cari lomba. Nah, itu kan bisa menghasilkan kayak sertifikat yang bisa membantu. Jujur aku dulu nggak ikut lomba juga, cuma ya alhamdulillahnya dapat. Ya. Sama faktor alumni juga bisa mempengaruhi ya. Nah, kalau beberapa faktor yang lain tuh sebenarnya masih banyak kan. Kayak yang pertama tuh kita harus ini masuknya ke tips and trick. Oh ya, dan nanti buat dikit di ini ya, tips and trick nanti. Oke. Nanti aja. Kalau dari Tata gimana Tak? Untuk hal yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi SBMPTN? Kalau SBM sih ya itu sebenarnya lebih buat belajar banyak latihan soal ya. Banyak latihan soal dan ketahui tipe-tipe yang gimana polanya yang bakal keluar itu. Biasanya kan kelihatan polanya. Apalagi untuk kayak matkul kayak kimia, terus fisika sama matematika itu biasanya polanya kelihatan gitu loh. Iya. Nah, untuk biologi ya itu sih agak susah sih sebenarnya. Kadang surprise gitu lah biologi kalau buatku loh. Mungkin nih lebih pelajarin konsepnya ya. Kalau biologi mungkin konsepnya. Oke, kalau ya nih sekarang tips and trick bisa lolos lewat jalur SNMPTN gimana tuh?
tips and trick ya. Iya. Ini masih yang ditunggu-tunggu buat teman-teman ya masih. Ya. Yang ditunggu ya ini. Tips and trick dari aku sendiri, ini berdasarkan pengalaman aja. Yang pertama itu jelas nilainya. Nilai itu yang 6 tadi yang udah aku sebutin tadi usahain bagus. Kalau bisa meningkat ataupun ya desain bagus lah. Terutama gini ya. Nilai itu berpengaruh sama jurusan yang kamu ambil. Misalnya gini, kamu mau ambil biologi, MIPA misalnya, ternyata nilai biologimu nggak terlalu bagus, bagusnya malah di matematika, kan nggak make sense. Iya. Kebetulan dulu aku emang tertarik di ilmu fisika sama matematika, dan waktu aku sampai TN aku milihnya teknik, jadi make sense. Itu juga harus diperhatikan. Yang kedua, faktor alumni juga nggak bisa disepelekan ya. Kayak mungkin banyak teman-teman yang udah tahu misalnya, oh udah ada yang di sana itu lebih mudah diterima, ataupun yang lebih mudah lagi kalau misalnya ada cutting, ada alumni yang masuk dengan jalur yang sama. Kebetulan aku dulu emang nggak ada yang SNMPTN Teknik Mesin UGM 2018. Nah itu juga bikin aku pertimbangan. Cuma aku dapat info ada anak SMA dari yang sama, di jurusan yang sama, di angkatan sebelumnya. Itu aku yakin lagi, dan akhirnya juga keterima. Terus yang ketiga itu cobalah buka mata teman-teman waktu udah semester atas, misalnya semester 6 kan. Karena kita kan yang dipakai semester 1 sampai 5. Semester 6 kan udah mulai itu di luar-luar kayak gitu kan. Nah itu cobalah buat peduli sekitar, kayak siapa aja sih yang minatnya sama kayak aku, ke universitas yang sama kayak aku siapa, itu bantu banget. Soalnya apa? Soalnya biasanya persaingannya itu internal kan. Kayak kita bersaing sama teman-teman kita sendiri. Misalnya kita peringkat sekian, ada yang minatnya sama, kita bersaing dengan dia. Nah itu bisa buat pertimbangan juga. Jangan asal daftar aja, gitu kan. Terus yang keempat, banyak doa. Jujur aku dulu di akhir-akhir periode di SMA itu sering banget minta doa ke ibu. Apapun lah, terutama waktu ujian, waktu apapun, itu sangat penting banget. Nah, terus satu lagi, kalau ini dari temen aku sih, nggak tahu kenapa, aku punya teman yang dia tuh sebenarnya menurut aku, maaf, biasa-biasa aja, cuma rezekinya selalu lancar, kayak dia diterima di univ yang dia inginkan. Padahal aku tahu dia biasa-biasa aja. Ternyata dia emang rajin itu. Aku sering ke kosnya kan, dia emang sempetin waktu buat ngaji, sholat dan sebagainya gitu. Dan itu juga berlaku buat teman-teman yang Islam ya. Kalau yang Kristen ya jangan sholat. Oke, ya beribadah sesuai masing-masing. Oke. Nah, kalau tadi yang SNMPTN, kalau dari SBMPTN gimana nih Kak? Ada tips and trick nggak untuk bisa lolos gitu lewat jalur SBMPTN? Kalau tips dan trik sih itu apa? Pertama itu ketahui jurusan apa yang ingin kamu masuki dulu. Nah, misal aku kan teknik kimia kan, berarti kan nilai UTBK yang harus dimaksimalin itu tuh yang berkaitan dengan teknik kimia, kayak matematika, fisika, sama kimia. Nah, berarti kan kamu harus maksimalin ketiga nilai itu agar chance-nya lebih tinggi itu loh. Nah, itu untuknya. Yang kedua, persiapan materi. Nah, persiapan materi kalau kamu les, nah manfaatin lesmu. Biasanya mereka itu udah tahu tipe soalnya setelah minggu pertama. Tenang loh ini. Tenang loh. Ya maksimalkan fasilitas lah apa yang kamu punya. Tapi ini nggak sih, kalau dulu denger ya, itu kan kemarin ada sesi UTBK gitu kan. Nah, yang sesi pertama itu soal itu ada nilai akhirnya kan, nanti kan kita dapat nilai tuh, tapi kan nilainya belum final kan, masih ada disesuaikan dengan, ya nggak sih? Enggak. Nah, terus gimana? Langsung keluar. Oh gitu. Literally langsung keluar. Soalnya aku pernah dengar isu kalau yang sesi pertama itu nilainya kayak faktor pengalihan atau apa itu bakal lebih tinggi daripada sesi berikutnya. Iya. Emang benar. Jadinya ya plus minus itu kalau di tahunnya plus minus itu. Jadinya lebih ke plus minus. Oke. Terus
yang ketiga mungkin bisa minta restu dari orang tua serta berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Karena apabila kita ingin sesuatu dan orang tua itu tidak memberi restu, biasanya terjadi hal yang tidak diinginkan atau tidak di ya prosesnya kita nggak bakal diterima sesuai yang kita inginkan gitu ya. Biasanya gitu. Kalau orang tua ada restu biasanya dimudahkan oleh Yang Maha Kuasa. Serius. Oke. Ya itu aja. Oke. Nah, untuk closing ini buat penutup ya. Ada nggak nih saran buat para calon pejuang PTN yang lagi berjuang ini sekarang lagi masa SNMPTN SBMPTN kan ini, persiapkan diri. Nah ini buat ngasih semangat atau saran buat teman-teman semua. Dari Rizal sendiri gimana? Saran ya? Iya saran. Oke, yang pertama buat teman-teman yang di rumah cowok, aku saranin buat masuk di teknik. Itu serius. Doktrin teknik. Kenapa? Ini bukan promosi ya. Teknik. Nah, karena di teknik tuh jujur kita bertiga teknik. Iya. Dia teknik kimia, teknik informatika dan elektro, aku mesin. Kenapa kebanyakan teknik juga? Sebenarnya jurusannya bagus, cuma di teknik tuh nggak cuma akademis, serius, tapi juga karakter mental kan juga bakal benar banget. Kalau bisa teknik mesin ya. Ya. Oke, serius ya. Yang pertama tuh dibuat enjoy dulu aja. Banyak teman-teman aku yang buat teman-teman semua yang mau masuk undangan atau masuk SBMPTN, utamakan jangan terlalu panik. Yang SNMPTN juga jangan panik milihnya, jangan cuma karena nggak mau repot lagi ujiannya malah dipilih asal kan banyak gitu. Temenku banyak gitu. Yang penting asal keterima gitu ya. Itu jangan, yang penting tenang dulu, koordinasi apa ya? Sharing ke orang tua kayak ya sama orang terdekat gimana. Yang pertama, yang kedua aku minta ditanamkan di hati teman-teman kalau SNMPTN tuh bukan satu-satunya jalur ya. Banyak temanku yang juga down di situ. Belajar itu kewajiban dengan proses kan. Tapi hasil itu yang jadi bonusnya. Jadi dulu aku juga sebelum benar-benar pengumumannya keluar aku tetap belajar. Terus yang ketiga, belajar itu dinikmatin. Dulu aku belajar tuh karena nikmat gitu loh. Aku belajar fisika karena nikmat. Aku nggak belajar bahasa Jawa karena nggak nikmat gitu kan. Tapi jangan ditiru. Nah, itu sih kalau menurutku buat teman-teman semua yang kalau benar-benar bisa dilaksanain tuh bakal bantu banget sih. Gitu. Oke, menarik. Nah kalau dari Tata sendiri gimana nih? Saran buat para camaba? Wah, kurang lebih sama sih sama Mas Rizal tadi. Beda, harus beda. Ya takut sih. Yang pertama adalah jangan menganggap SNM satu-satunya jalan untuk masuk ke universitas. Nah setelah kan tadi udah bilang kan jalan masuk ke univ kan ada banyak kan, ada SBM sama yang itu mandiri. Nah untuk saran untuk SBM sih lebih ke itu sih pelajari soal tahun lalu kan, karena biasanya ya walaupun berubah setiap tahun tapi itu ada berapa pola yang mirip gitu loh dari tahun ke tahun, sehingga ya masih worth it untuk dipelajari. Terus yang kedua kalau punya fasilitas lebih kayak bimbel itu bisa dimanfaatin lebih gitu loh. Belajar di sana nanti kan biasanya kan dibagi soal gitu kan. Nah itu kadang-kadang soal itu polanya mirip sama yang ujian sebelumnya UTBK-nya. Oke guys, mungkin itu aja untuk sharing kita kesempatan kali ini. Buat kalian yang mau request untuk mau bahas apa gitu ya, boleh aja langsung komen di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk terus subscribe, like, and share video ini. And see you next time, bye bye. Kamu kan les kan? Ya, punten ya, Nak. Yeah.